Saya beri judul yang sesi saya ini berjudul sebagai firman atau absurditas. Seperti kemarin juga di sesi tanya jawab sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Pak MYM dan juga oleh saya, utama ketika dalam pertanyaan oleh Mbak Tian kemarin terkait apa namanya, gimana sih kalau misalkan orang luar menuduh Kristen atau Alkitab kamu banyak kontradiksinya atau segala macam. Dan juga tadi kemarin juga banyak membahas tentang. Jadi bagaimana kita menanggapi tanggapan orang? Jadi saat ini saya akan mengadres itu banyak hal tersebut gitu loh. Jadi pertama akan saya bagi sesi saya ini ke dalam 3 bagian besar juga gitu ya. Dalam perspektif ini ada tentang worldview, tentang fondasi dan juga tentang realita. Mungkin masih ngawang apa sesi saya ini, tapi percayalah akan seru. So, pertama saya akan membahas tentang gimana memandang dunia. Gimana memandang dunia. Kita mikir gitu loh, sebagai orang Kristen sebenarnya harus kita ngapain sih? Dengan cara seperti apa sih kita memandang dunia? Karena kita berbicara tentang dunia banyak. Terus gimana kita sebagai orang Kristen memandang dunia? Sebelum itu kita pahami dulu nih, apa sih maksudnya ini term yang mungkin sering dipakai di dunia apologetika, di dunia berdiskusi gitu, bahkan di dunia filsafat sebetulnya ini, term yang dihasilkan oleh dunia filsafat. Worldview. Worldview itu apa? Kalau dalam Merriam-Webster.com mendefinisikannya sebagai a comprehensive conception or apprehension of the world, especially from a specific standpoint. Sebuah konsepsi atau sebuah pemahaman gitu ya, yang komprehensif. Jadi melingkupi banyak hal atas dunia dan utamanya dari sebuah titik yang berdiri spesifik. Kita fokus pada bagian pertama dari kalimat ini dulu, bahwa ini sebuah konsepsi, sebuah konsep atau sebuah pemahaman. Itu worldview. Nah, jadi kalau kita melihat, kita mencoba membedah gitu ya anatominya, dari worldview ini seperti apa, dia akan seperti ini, bahwa worldview itu adalah suatu set atau sebuah kumpulan proposisi-proposisi, gitu ya, sebuah kumpulan proposisi-proposisi. Dan kemudian juga dia bisa melahirkan proposisi-proposisi lainnya, gitu. Jadi ada worldview gitu ya, ada suatu benda yang namanya worldview gitu, dan dia nanti itu terdiri dari dari proposisi-proposisi, dan juga kemudian nanti akan menghasilkan proposisi-proposisi lainnya, gitu. Seperti yang saya tunjukkan di slide saya ini. Jadi kalau kita melihat bahwa sebetulnya dalam peperangan apologetika, kita harusnya bukan berdebat soal bukti. Karena ketika orang Kristen maupun orang sekuler atau orang ateis, atau sebenarnya bukan cuma sekuler, orang dunia, orang dengan iman yang lain, gitu ya, yang dilihat buktinya sama kok. Misalkan dalam hal ini melihat fosil gitu ya. Orang Kristen bilang, loh ini buktinya Alkitab benar kan? Tapi orang sekuler bilang, enggak seperti itu saya melihatnya. Permasalahannya apa di sini? Bahwa ada dua lensa berbeda yang dipakai untuk melihat, untuk menafsirkan bukti, karena bukti pada akhirnya harus ditafsir. Apalagi bukti-bukti yang sifatnya benda mati. Gitu ya. Apalagi bukti-bukti yang sifatnya benda mati. Harus ditafsir. Misalkan ketika melihat gini, misalkan kita ambil contoh Darwin, Charles Darwin gitu ya, dia melihat binatang-binatang yang dia tafsirkan, kemudian apa hasilnya? Evolusi. Sementara kita orang Kristen melihat binatang apa segala macam, apa yang kita lihat? Ciptaan Tuhan. Atau orang ateis, orang tidak bertuhan juga melihat bahwa dunia ini kesannya tuh jahat, penuh penderitaan segala macam. Kita sebagai orang Kristen melihatnya sebagai apa? Bahwa ini bumi yang dulu diciptakan oleh Tuhan sebagai bumi yang baik, dunia yang baik, tapi kemudian karena dosa masuk menjadi rusak. Ini perspektifnya sangat berbeda kan. Tapi apakah permasalahan di buktinya? Enggak, buktinya sama yang dilihat. Sama-sama bumi yang dilihat, sama-sama alam yang dilihat, sama-sama binatang yang dilihat. Tapi kok tafsir kesimpulannya berbeda. Karena lensa yang dipakai untuk melihat ya berbeda.
gitu loh. Ini. Jadi dia pertama sudah ada proposisinya di dalam worldview itu sendiri, yang kemudian akan digunakan untuk melihat realita, memandang dunia. Makanya disebut worldview. View itu kata bahasa Inggris artinya memandang, melihat, jadi pemandangan world dunia. Nah, jadi apakah perang bukti sebetulnya? Tidak. Perang worldview. Perang worldview. Gitu ya. Ini harus dipahami betul-betul. Jangan sampai kita menganggap bahwa tinggal debat bukti aja, enggak. Nyatanya barang yang sama barang yang dilihat sama, tidak berbeda, tapi kesimpulannya berbeda. Jadi apa di sini? Ya lensa yang dipakai untuk melihat benda tersebut. Gitu. Oke. Kemudian kita akan beralih kepada bagian kedua dari definisi tadi. A comprehensive conception or apprehension of the world, especially, khususnya, utamanya, dari sebuah titik berdiri atau standpoint yang spesifik. Jadi bahwa dia itu bukan sebuah sesuatu yang sekedar pandangan aja, yang nggak jelas dari mana gitu ya. Tapi ada standpoint atau suatu titik dari mana ia kemudian berangkat. Ada standpointnya. Nah inilah yang kita sebut sebagai dalam suatu worldview, sebagai presuposisinya. Gitu. Ada titik berangkat dari mana sih worldview ini dibangun, ada titik itu. Ini yang kita sebut sebagai presuposisi, bahwa itu di bawah sana, jauh di dalam sana gitu ya. Dan kemudian didefinisikan dalam menurut lexicon.com bahwa presuposisi sebagai sesuatu, a thing tacitly assumed. Tacitly itu secara diam-diam, secara implisit, dan nggak selalu intensional ya sifatnya. Intensional itu maksudnya dengan niat gitu, maksudnya diasumsikan secara berniat. Kadang-kadang dengan niat tersembunyi gitu ya, dengan niat jahat atau apa, kadang-kadang secara nggak sadar juga. Dan ini diasumsikan sebelum membangun worldview ini, gitu. Dan kemudian dia tempatnya di awal, untuk kemudian dia membangun worldview dari sana. Jadi ini kalau kita menggunakan definisi singkat presuposisi menurut termnya sendiri, walaupun nanti akan kita melihat ada aspek lain dalam konsep Van Tillian tentang presuposisi. Seperti kemarin juga sudah dibahas oleh Pak M juga sebetulnya. Dan kemudian saya akan masuk ke bagian 2. Nanti kita akan banyak di bagian 3 dan bagian 2 sebetulnya. Bagian pertama tadi sekedar perkenal aja istilah worldview, istilah presuposisi itu apa sih gitu. Kita akan masuk ke bagian 2 bahwa ada kebutuhan akan fondasi. Karena kita lihat tadi ya, di sini ada presuposisi yang menjadi dasar di mana kemudian worldview dibangun. Jadi kita harus lihat nih. Jadi fondasinya ini apa? Itu yang kita sekarang akan bahas. Jadi presuposisi apa yang ada atau yang dipakai gitu ya? Presuposisi apa? Sebagai orang Kristen, presuposisinya tentunya adalah bahwa pengetahuan yang benar akan Allah yang benar didapat melalui firman-Nya yang adalah kebenaran. Sengaja saya buat kalimatnya redundant seperti ini supaya kita benar-benar menangkap poinnya gitu, untuk menekankan bahwa pengetahuan kita, epistemologi kita ini sudah dibahas Pak M dengan dalam kemarin ya. Saya tidak akan terlalu dalam juga karena sudah dibahas bahwa kita berasal dari firman Tuhan. 2 Petrus 1 berkata bahwa kitab suci gitu ya, nubuat kitab suci atau kitab suci sendiri itu dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus yang berbicara. Jadi orang-orang yang menulis Alkitab itu doktrin Alkitab ya. Ini seperti saya bilang kemarin bahwa apologetika itu sebagai penerapan dari teologi. Nah, di sini saudara-saudara bisa lihat bahwa kami melihat ini loh. Ini doktrin Alkitab kan. Dan Kristus berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Dan ini yang harus kita pakai sebagai presuposisi kita gitu loh. Sebagai acuan kita. Firman-Mu adalah pelita gitu Alkitab berkata. Jadi ini kita pakai sebagai presuposisi. Dan apakah tentang hal-hal rohani aja? Enggak. Ini orang saling salah. Ada dikotomi yang salah dalam pemahaman orang Kristen, seakan-akan Alkitab hanya berbicara tentang hal-hal rohani, walaupun ini hal yang kita bisa respect semenjak arus modernisme masuk gitu ya, dengan filsafat Kantian dan segala macamnya, dan juga sekarang jadi akhirnya ya udah Alkitab dipakai untuk hal-hal rohani gitu ya. Ini yang bermasalah.
Ini bermasalah. Tidak seperti itu, karena dalam Alkitab berkata bahwa firman Tuhan berkata bahwa di dalam Kristus, Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi daging, di dalam dia tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan, tidak hanya rohani, segala. Tentu Alkitab bukan buku sains. Jangan berharap kita membuka membuka Alkitab lalu menemukan penjelasan ada planet namanya Saturnus gitu ya, atau ada mekanisme terjadinya gempa bumi gitu. Tentu enggak seperti itu, tapi kita melihat bahwa Alkitab berbicara tentang itu secara prinsipil. Dia memberi prinsip bagaimana kita menafsirkan dunia, bagaimana kita melihat dunia. Itu harus dipahami. Dan tidak berbicara tentang hal rohani saja. Nah, jadi kalau kita kembali lagi, presuposisi orang Kristen itu apa? Sebenarnya sudah secara implisit tadi saya sampaikan bahwa sola scriptura. Sola scriptura. Ini loh, sola scriptura kan untuk teologi, kalau perdebatan orang Protestan Katolik atau segala macam. Tidak. Kalau kita mengerti apa esensi sola scriptura, sebenarnya bukan hanya tentang perdebatan Katolik Protestan, tidak. Atau Protestan dengan dengan Ortodoks Timur atau dengan Reform dengan yang lain, tidak. Itu mencakup sebetulnya sola scriptura dengan semua hal, karena sola scriptura kalau kita kita melihat bagaimana pengakuan iman Westminster menjelaskan tentang sola scriptura, dikatakan demikian. Pada bab 1 section yang keempat, nomor pasal yang keempat, dikatakan bahwa otoritas kitab suci yang olehnya itu harus dipercayai dan ditaati bergantung bukan, ini negatif ya, bukan pada kesaksian manusia manapun atau bahkan gereja. Namun sepenuhnya pada Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri, penulisnya. Dan oleh karena itu untuk diterima, karena itu adalah firman Tuhan. Ini harus dipahami baik-baik gitu loh. Ini definisi soal scriptura. Bahwa otoritas Alkitab itu tidak bergantung pada kesaksian manusia. Contoh maksudnya apa? Jangan berpikir bahwa otoritas Alkitab bergantung pada pembuktian filosofis, pembuktian historis, pembuktian arkeologis. Tentu Alkitab akan sesuai dengan hal-hal historis dan arkeologis, karena Alkitab sekali lagi adalah kebenaran yang ditulis oleh Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nggak mungkin dia salah dalam berfirman. Tapi otoritas itu, otoritas dari Alkitab, yang karenanya kita mempercayai itu ya, otoritas untuk dipercaya dari taat itu, bukan berasal dari sana. Bukan berasal dari argumen manusia, bukan berasal dari pembuktian manusia, bukan. Dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan penulisnya adalah kebenaran. Otoritas Alkitab bergantung sepenuhnya pada Tuhan sendiri yang memfirmankan. Karena kemarin kita pikir gini, Tuhan, saya ambil contoh gini. Ketika orang bersumpah gitu ya, ada yang sembarangan, ada yang serius sumpahnya. Bersumpah itu dengan apa? Merujuk kepada saya bersumpah demi nama Tuhan. Kenapa bersumpah demikian? Karena dia merujuk pada otoritas yang ada di atasnya. Gitu. Dia merujuk untuk saya tuh mengucapkan kebenaran, saya merujuk pada Tuhan gitu. Untuk menaikkan kredibilitasnya dia. Merujuk pada yang lebih tinggi. Tapi Tuhan mau merujuk pada siapa? Wong dia yang paling tinggi kok. Tidak mungkin dia merujuk pada sesuatu yang lain. Karena tidak ada Allah selain dia. Dan kemudian, apalagi merujuk pada sesuatu yang jauh di bawahnya dia kepada ciptaan. Tidak mungkin. Itu suatu arogansi ketika kita bertindak seakan-akan otoritas Alkitab itu bergantung pada argumentasi kita, pembuktian kita gitu. Itu arogansi. Tidak bisa seperti itu. Dan ini yang dikatakan tadi di katekisme pengakuan iman Westminster ini, bukan pada kesaksian manusia, bukan gereja. Ini juga sebenarnya kalau saudara-saudara mengerti, ada semacam sindiran atau singgungan terhadap Roma Katolik, karena ya kita tahu ya, dikatakan bahwa Roma Katolik argumen-argumen yang sering diucapkan juga adalah bahwa kalian dapat Alkitab dari mana? Dari gereja. Kalau kita mengerti struktur alur logika seperti itu, berarti Alkitab bergantung otoritasnya pada gereja, karena yang memberikannya gereja. Nah, ini yang disangkal, ini yang ditolak, bahwa bukan pada gereja, tapi sepenuhnya pada Tuhan sendiri. Ini harus kita pahami betul-betul soal Skriptura. Bahwa sola Skriptura itu adalah otoritas final yang tidak dihakimi oleh otoritas lain. Otoritas final yang tidak dihakimi oleh otoritas lain. Absolut otoritasnya. Tidak ada yang setara sama dia.
Karena langsungnya dari Tuhan sendiri, perkataan Tuhan sendiri. Dan ini kata yang perlu kita pegang, self-evident. Dia membuktikan dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada bukti yang lain. Karena dia firman Tuhan sekali lagi. Yang bergantung pada Tuhan sendiri. Dan ini kalimatnya Greg Branson yang memang ingin saya kutip juga. Ini menarik memang kalimatnya. Terkait soal skriptura sebetulnya. Bahwa dia bilang gini, firman Tuhan harus dipresuposisikan tidak hanya dalam teologi sistematik. Sebelum saya lanjutkan, kenapa Branson bilang firman Tuhan harus diprosesikan tidak hanya dalam teologi sistematik. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa dalam teologi sistematika asumsinya adalah bahwa informasi yang didapatkan dari Alkitab adalah informasi yang benar untuk kita mendapat informasi tentang Tuhan. Makanya diasumsikan ya Alkitab itu benar semua. Makanya kemudian teologi sistematik melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu untuk tema-temanya kemudian disimpulkan dari ayat ini konsepnya seperti apa. Nah, Branson bilang firman Tuhan dipresuposikan tidak hanya dalam teologi sistematik aja, tapi dalam apologetika juga. Karena untuk kita tunduk pada firman Kristus sebagai teolog dalam tadi teologi sistematika tadi, tapi kemudian mengasumsikan bahwa itu harus dibuktikan benar dulu. Sebenarnya sebagai apologet hanyalah sebuah kemunafikan. Itu munafik. Ketika kita jadi teolog, kita mengasumsikan firman Tuhan benar. Di gereja kita bilang firman Tuhan paling sola scriptura. Alkitab benar, satu-satunya kebenaran. Tapi ketika jadi apologet, ketika dia berargumen sama orang, kita buktikan dulu. Berarti ketika kita bilang kita buktikan dulu Alkitab, kita menganggap Alkitab belum punya otoritas. Itu munafik. Itu hipokrit. Itu Branson bilang. Jadi ini kritikan keras Branson kepada metode-metode konvensional yang seakan-akan memperlakukan Alkitab tuh butuh dibuktikan dulu. Loh, tidak, dia kalimat dari Tuhan kok. Dia self-evident. Alkitab itu self-evident. Ya. Tapi dikatakan, lah berarti kalau itu sirkuler dong. Sirkuler, seperti kemarin dibahas juga ya. Sirkuler dong. Kalau kita menjadikan Alkitab sebagai presuposisi. Tapi kalau kembali lagi kita kepada anatomi dari tadi, anatomi worldview tadi gitu ya, presuposisi ada di dasar sana, di bawah sana. Presuposisi ultimat pasti sirkuler, pasti self-evident, itu tidak bisa lari. Misalkan gini, dia mengklaim sesuatu sebagai presuposisi ultimat gitu ya, dia klaim sesuatu, ada orang mengklaim, ini presuposisi saya, misalkan dia sebagai orang Kristen, bilang Alkitab presuposisi ultimat saya. Tapi kemudian dia diberikan bukti pendukung, tidak jadi ultimat lagi. Yang ultimat adalah si pendukungnya. Gitu. Sama ketika kita tadi kemarin menarik ketika saya ditanya jawab juga ada yang menyinggung tentang bagaimana dengan netral segala macamnya. Loh, seorang yang menuntut kita netral juga sebenarnya menjadikan dia punya presuposisi yang dia klaim sebagai presuposisi ultimatnya. Dalam hal ini apa? Otak manusia. Dan itu sirkuler. Kenapa? Karena dia memakai logika kenapa? Kenapa dia menuntut kita pakai logika? Kenapa kita harus berpikir pakai logika? Gimana? Buktinya apa? Gitu ya. Terus dibuktikan pakai apa? Logika. Loh, dengan menggunakan logika untuk membuktikan logika, dia kan sudah mengasumsikan logika dapat dipercaya dulu. Untuk membuktikan logika dapat dipercaya, menggunakan logika yang sudah diasumsikan dipercaya, itu kan sebenarnya sirkuler. Jadi, kita sirkuler dengan Alkitab, dia sirkuler dengan otaknya sendiri. Dan nanti kan kita lihat limitasinya, kenapa kita nggak bisa pakai sirkularitas tersebut. Tapi seenggaknya kita ngelihat bahwa dua-duanya sirkuler kok. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu di malu gitu ya kita mengakuinya. Tidak. Karena mereka juga sirkuler dengan entah apapun presuposisi ultimat mereka. Karena presuposisi ultimat pasti pada naturnya sirkuler, self-evident. Karena ketika didukung itu tidak jadi ultimat lagi. Jadi kalau kita melihat tadi ya, tapi apakah sirkularitas ini sirkularitas yang berbahaya? Van Til membedakan ada dua gitu ya. Dalam Van Tilian dibagi ada sirkularitas yang sifatnya vicious atau yang berbahaya atau yang mematikan gitu ya. Ada sirkularitas yang tidak mematikan. Karena dalam kita melihat bahwa sirkularitas kita pada dasar itu tidak bisa dihindari, tapi kemudian setelah itu tidak sirkuler lagi karena dari presuposisi yang sifatnya sirkuler ini kemudian kita menarik secara lurus gitu ya. Jadi kita tidak masuk ke logical fallacy circular reasoning juga.
Kita sirkuler hanya pada yang sifatnya fundamental, karena memang itu pada naturnya harus sirkuler, tidak bisa dihindari. Tapi kemudian pada hal ini, kita membangun worldview dan segala macamnya, itu tidak sirkuler lagi di sana, gitu ya. Ini panahnya segar, kalau di presuposisi dia sirkuler, berputar gitu ya, tapi ketika ke worldview dia garisnya lurus, satu arah, logika yang dibangun kemudian, gitu. Nah, kemudian saya akan masuk ke sini di bagian 3 ini. Di sini yang saya akan banyak makan waktu. Kita kalau kita sekali lagi melihat tadi, kalau saya ingatkan lagi, di sini kita lihat ada bahwa presuposisi berdiri sebagai fondasi, gitu ya, sebagai fondasi. Dia berarti kan adalah sesuatu yang di dasar sana, gitu ya. Itu yang dipakai untuk menginterpretasi realita berarti. Dan ini kita sebut sebagai kita ada kebutuhan yang disebut sebagai preconditions of intelligibility, atau kondisi awal untuk pengetahuan, yang memungkinkan pengetahuan. Kalau nggak ada ini, nggak ada kemungkinan pengetahuan, gitu. Karena kalau nggak ada basis di presuposisi di sini, mau bangun apa? Kita bangun bangunan kalau nggak ada fondasinya, ya percuma, runtuh. Runtuh dia, nggak ada fondasinya. Jadi kita perlu itu, dan kita sekarang akan mencari fondasi seperti apa gitu. Yang pertama tentunya adalah dalam worldview, karena ini berbicara tentang intelektualitas gitu ya, bukan intelektualitas dalam artian kepintaran atau apa, tapi maksudnya untuk dapat dipahami, kita butuh kondisi awal untuk menginterpretasi tadi, dasar menginterpretasi. Karena tanpa preconditions of intelligibility ini, nggak ada kemungkinan pengetahuan. Nanti ketika kita akan melihatnya, utamanya memang soal point of reference, atau dasar, atau basis, atau fondasi gitu ya, dan manusia yang menghidupinya. Pertama, bahwa manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah, yang walaupun berbeda ya, tetap ada perbedaan yang jelas. Van Til dikisahkan sering sangat menekankan distingsi perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Jadi kalau sudah baca di buku biografinya Van Til gitu ya, oleh karya John Frame, dikatakan bahwa ketika Van Til masuk kelas itu, dia akan langsung menulis menggambar dua buah lingkaran. Itu sangat terkenal sekali di kalangan Van Tilian. Lingkaran besar, dan kemudian di bawahnya lingkaran kecil. Bawah lingkaran yang besar di atas adalah Allah Tritunggal, dan kemudian di bawahnya adalah lingkaran kecil, itu melambangkan ciptaan gitu ya. Kenapa membuat itu? Ada perbedaan yang jelas. Tapi walaupun ada perbedaan tersebut, ada relasi yang sifatnya seperti kemarin Pak Emim sudah bahas, saya tidak akan terlalu lama di sini, sifatnya analogis gitu ya. Ada kemiripan karena manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Jadi kita di sini akan ada kemiripan dengan Allah. Dan kemudian dasar penginterpretasi yang kedua kita perlu lihat adalah the one and the many. Ini sekali lagi sudah dibahas oleh Pak MYM juga kemarin tentang the one and the many. Kalau kita studi dari kata, kita mau pelajari dari kata universe, unity and diversity. Uni-nya dari kata universe, unity, first-nya dari kata diversity. Mungkin kemarin Pak MYM juga segera kasih contoh, atau kalau saya kasih contoh lagi, misalkan ketika kita melihat contoh, ini saya tunjukkan misalkan botol gitu ya. Ada tutup botolnya, ada tubuh botolnya, ada leher botolnya, ada labelnya segala macam. Tapi kita bilang satu botol. Satu, tapi ada beragaman. Dan ini konsep yang selalu muncul di mana-mana, seperti Pak yang kemarin juga bilang, sudah muncul dari sejak awal filsafat berpikir gitu ya. Dan keharmonisan ultimatnya hanya pada Tritunggal, yang satu esensi yang tiga pribadi, bahwa ada kesatuan dan keberagaman itu berrelasi secara harmonis, secara ultimat. Hanya pada Tritunggal. Dan ini berarti sifatnya unik. Karena hanya Kekristenan yang mengakui doktrin Tritunggal. Jadi semua worldview lain nggak punya justifikasi untuk keberadaan ini. Untuk mungkin istilah justifikasi suatu yang asing, tapi simpelnya adalah justifikasi pembenaran gitu. Pembenaran dalam artian, dari mana datangnya satu dan banyak ini gitu. Kok di mana-mana muncul terus satu dan banyak ini, dari mana datangnya gitu. Kalau kita orang Kristen bisa menjawab, ya dari Allah Tritunggal, karena Allah Tritunggal adalah Allah yang satu dan jamak. Dan dia berelasi secara harmonis, tidak ada kontradiksi di sana. Nanti kemarin Pak Amin sudah bahas tentang tentang bagaimana dilema di masing-masing sisi. Jadi
Tapi itu kita lihat bahwa sekali lagi penekanan bahwa keharmonisan ultimat tentang the one and the many hanya ada pada Allah Tritunggal. Kemudian saya akan masuk tentang poin-poin tadi, tentang preconditions of intelligibility. Yang pertama tentang hukum-hukum logika, ada beberapa gitu ya, yang dikenal. Misalkan saya sebutkan contoh tiga lah, the law of identity, the law of excluded middle, hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah gitu ya. Hukum identitas itu kalau ini botol, ya botol gitu. Love apa? Hukum tidak ada jalan tengah, ini botol atau bukan botol gitu. Tapi saat ini kita akan fokus yang sebenarnya hukum yang paling utama gitu ya, yang paling sentral dalam hukum logika ya tentang hukum non kontradiksi. Simpelnya kalau didefinisikan adalah dua proposisi kontradiktif A dan negasi A misalnya gitu ya, tidak mungkin keduanya benar dalam waktu, relasi dan pengertian yang sama. Contoh adalah di garasi ada mobil, di garasi tidak ada mobil. Maksudnya seperti apa gini? Misalkan saya berkata, saya saat ini sedang di rumah teman saya gitu ya. Saya bilang, di sini ada mobil. Terus saya bilang lagi, di sini tidak ada mobil. Bisa pahami itu? Aneh kan kalimatnya? Entah ada mobil atau nggak ada mobil, kok bisa ada mobil nggak ada mobil? Gitu. Tapi kalau kalau tadi saya beri kriterianya adalah pertama, dalam waktu yang sama tidak mungkin benar. Contoh, tadi sekarang jam berapa ini? 6.33. 6.33 di tempat saya ada mobil, tidak ada mobil. Nggak bisa dimengerti, tapi kalau saya bilang, sekarang jam 6.33 tidak ada mobil, tapi tadi jam 5 sore ada mobil. Itu masih kita bisa mengerti, oh tadi ada, sekarang nggak ada. Bisa benar keduanya, kalau ada waktunya berbeda. Tapi kalau waktunya sama, kita nggak ngerti. Lalu kemudian, atau pada relasi yang sama, gitu ya, misalkan, di garasi siapa gitu, di pengertian yang sama. Atau mobil di garasi ada mobil beneran, di garasi tidak ada mobil mainan gitu. Itu dalam pengertian yang berbeda. Jadi tapi kalau misalkan pengertiannya sama, relasinya sama, waktunya sama, kalau kontradiksi tidak bisa kita pahami. Itu tidak terpahami, unintelligible. Ya, itu yang pertama. Nah, ini dari mana datangnya? Tentu dari Allah sebagai orang Kristen kita menjawab. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Menyangkal itu, ya itu kontradiksi. Allah tidak dapat berkontradiksi. Jadi dari mana di alam ini kok kita selalu menemukan bahwa tidak ada kontradiksi? Karena Allah adalah Allah yang tidak berkontradiksi gitu. Kita hukum yang sifatnya non kontradiksi ini tidak dapat dari Allah, dari sana berasalnya. Gitu. Dan ini perlu, untuk ada hukum logika ini, perlu sesuatu realitas yang mendasari dia. Yang pertama adalah kesatuan, bahwa kesatuan dan keberagaman, ini dua and the many tadi gitu ya, bahwa pertama tentu ada keberagaman gitu ya, kalau cuman yang dinalar cuman satu gitu, itu mah bukan logika namanya, itu lempeng aja, lurus aja. Tapi ada partikularitas, ada beragaman, ada A, B, C yang untuk dinalar. Tapi kalau cuma partikularitas saja, yang pemahaman atomistik gitu ya, nggak ada relasinya. Bagaimana kita mau melogikakan? Nggak bisa. Makanya kita perlu juga selain ada partikularitas, ada keberagaman, perlu ada kesatuan juga. Bahwa ada relasinya, dan kemudian adalah ada rujukan yang satu, yang absolut. Misalkan saya singgung dikit aja tentang, misalkan dalam sistem yang politeisme, dewanya banyak gitu. Logika ini merujuk pada siapa? Gitu. Logika ini merujuk pada siapa? Kalau nggak ada yang absolut. Dan kemudian juga perlu ada kemahahadiran, bahwa hukum logika ini berlaku dimanapun. Ketika kita berlogika di bumi, logika yang sama akan berlaku di Pluto misalkan, atau di Mars, atau di mana. Atau logika ini berlaku di tempat saya di Jogja, berlaku dengan secara sama di Jakarta misalkan. Ini kita tahu sebagai ada, tapi dari mana datangnya? Karena ini perlu ada sesuatu yang maha hadir yang menjaga supaya hukum ini berlaku sama dimanapun. Tapi bukan hanya berlaku sama dimanapun, harus berlaku sama juga kapanpun. Karena kita tahu logika selalu selama ini bekerja demikian. Dan kita tahu ini dari mana datangnya. Terus sebagai Kristen kita tahu dari Allah, karena Allah adalah Allah yang kekal. Dan kemudian adalah logika ini adalah sesuatu yang imaterial. Coba, logika itu bisa dipegang nggak? Bisa disentuh? Bisa dilihat? Nggak bisa. Makanya ini sesuatu yang imaterial. Berarti harus ada suatu eksistensi yang ultimat, yang sifatnya imaterial. Dan kita tahu Allah adalah roh.
Dia bukan materi. Karena ada Allah, kita tak bisa menerima bahwa ada logika yang juga yang imaterial. Jadi kemudian kalau ini kan sampai saat ini kita melihat bahwa logika sebagai sesuatu yang ngawang-ngawang di sana gitu kan. Ada berarti logika ada. Tapi tanpa ada truth atau kebenaran atau fakta bahwa ada akses yang dapat membuat kita mengakses logika tersebut, ya percuma juga. Kekristenan menjawab itu, bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, imago Dei. Bahwa kita berpikir logis menurut atau mirip pemikiran Allah yang logis. Karena sekali tadi kita temukan di ayat kita tadi, bahwa Allah tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Berarti di dunia ini kenapa kita tidak bisa menyangkal? Ya karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak bisa menyangkal sendiri. Dan kalau kita mengerti juga dalam logika, itu sebenarnya logika itu kalau kontradiksi itu sebenarnya either antara kita jujur atau bohong. Misalkan saya bilang di sini ada mobil dan tidak ada mobil. Kalau saya bilang sesuatu yang kontradiktif, sebenarnya kan saya bohong. Kalau ada mobil ya bilang ada mobil, kalau nggak ada mobil bilang nggak ada mobil, gitu loh. Kalau kontradiksi kan berbohong gitu. Tadi bilang ada mobil, kok sekarang nggak ada mobil gitu. Allah dan itu kita dapat perintah itu kan untuk jangan mengucapkan saksi dusta. Dari situ kita menemukan ada namanya logika. Dan kemudian juga ada satu lagi yang juga bahwa ini perlu ada ekstensi ultimat atau metafisik ultimat yang sifatnya personal atau berpribadi. Karena logika itu dilakukan oleh oleh makhluk yang berpribadi. Kita manusia berpikir, batu nggak berlogika. Tentu kita bisa menalar alam semesta dengan logika. Tapi apakah si batu atau misalkan si air itu berlogika? Enggak. Itu pribadi yang berlogika. Gitu. Nah, kemudian misalkan saya kasih contoh dari contoh ketika kita bertemu dengan orang yang menyangkal Kristen gitu ya. Ini saya ambil kutipan dari perdebatan Greg Bahnsen melawan Gordon Stein yang diberi judul The Great Debate. Ini sekitar tahun 80-an kalau saya tidak salah. Bahnsen bertanya seperti ini dalam sesi tanya jawab gitu ya. Jadi apakah Anda percaya jadi Bahnsen ini apologet Kristen Van Tillian, muridnya Van Til langsung, dan Gordon Stein ini seorang ateis biologi. Bahnsen nanya gini, jadi apakah Anda percaya bahwa ada hukum logika? Stein bilang, tentu ada, jelas ada, semua orang tahu itu ada gitu ya. Terus Bahnsen nanya, apakah mereka universal? Stein bilang, mereka disepakati oleh manusia tanpa menyadari bahwa memang ada di alam gitu. Tapi poinnya adalah logika itu adalah hasil kesepakatan manusia. Itu yang tanyakan Bahnsen. Jadi mereka hasil kesepakatan doang. Iya, mereka adalah hasil kesepakatan yang self-evident, yang memverifikasi diri. Self-verifying. Tapi kalau kita melihat jawabannya Gordon Stein ini aneh loh jawabannya. Kalau memang hukum logika adalah hasil kesepakatan manusia, ini kalau kita membuat seakan-akan logika jadi yang presuposi ultimat kita ya, bukan Tuhan, bukan firman-Nya. Kalau misalkan logika hasil kesepakatan manusia, tinggal bilang aja, ya udah, aku sekarang mau kontradiksi karena aku nggak pakai kesepakatanmu. Aku nggak pakai logika yang hasil kesepakatanmu, aku pakai logika hasil kesepakatanku dengan diriku misalkan. Ya, jadi semua orang bisa bebas aja udah, mau logika mau kontradiksi segala macam seenaknya, nggak ada masalah karena hasil kesepakatan. Tinggal bilang kita bukan nggak ngikut kesepakatan ini. Selesai. Jadi posmo semua kita. Jawaban ateistik ini yang bermasalah gitu. Karena sekali lagi kalau kita pahami, saya ambil contoh saya dengan Roland misalkan berdebat gitu ya, berlogika. Terus Roland bilang logika itu hasil kesepakatan. Oke, terus yaudah kita kalau debat yaudah saya dan Roland misalkan pro kontra gitu yang berkontradiksi pandangannya. Jadi kita dua-duanya benar. Aneh kan kalimatnya? Jadi aneh. Misalkan Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Dua-duanya benar karena hasil kesepakatan. Aku ikut kesepakatanku yang logika yang berkata bahwa Yesus bukan Tuhan, terus semua benar gitu. Dengan argumentasi yang sama. Atau kemudian juga kalau kita berpikir, ketika kita menjadikan logika sebagai presuposisi ultimat, itu juga aneh. Karena kepala saya dan kepala orang kan kepala yang berbeda. Tentu otak itu punya otak gitu. Tapi kan tetap saja kepalanya kepala yang berbeda, orang berbeda. Apakah logika yang di kepala saya
itu sama dengan logika di kepala Roland. Apalagi kalau kita mengerti dalam konsep apa namanya seperti saya singgung kemarin gitu ya, dalam perspektif materialisme bahwa pikiran itu hanya hasil dari reaksi kimia di otak, reaksi fisika kimia di otak. Ya sudah, reaksi kimia di kepala saya kan berbeda dengan reaksi kimia di kepala Roland. Jadi nggak ada logika yang absolut di sana, gitu. Dan jadi nggak ada kebenaran lagi, hilang kebenaran juga. Karena kayak cuman pikiran saya ketika saya mengatakan sesuatu yang kontradiktif, itu hasil dari reaksi kimia di otak saya, jangan salahkan saya gitu. Inilah apa namanya kemunafikan orang ateis gitu loh. Loh, dia percaya bahwa otak itu cuma hasil reaksi kimia kok, kenapa dia permasalahkan kontradiksi? Kan dia cuma ngikutin reaksi kimia di otak dia. Gitu. Nah, ini yang terjadi kalau dalam kita tidak punya basis presuposisi untuk mendasari hukum logika ini. Kemudian saya masuk ke moralitas yang kedua, precondition of intelligibility atau kondisi awal pengetahuan yang kedua adalah moralitas, pembedaan yang baik dan yang jahat. Contoh, menikahi baik sementara memperkosa jahat. Padahal dalam dua kalimat itu sebenarnya tindakan yang sama, seksualitas. Tapi kenapa dalam pernikahan itu baik, tapi ketika memperkosa jahat, tindakannya sama kok. Nah, ini moralitas berbicara di sini gitu loh, dalam ranah etika. Nah, dari mana datangnya? Sekarang kita tahu bahwa dari Allah, karena Allah adalah adil, Allah yang adil, dan dia memberi hukum-hukum. Apa namanya? Dia memberi hukum, dia menentukan mana yang baik dan benar. Kita dari sana. Dia acuan moralitas kita kepada Allah. Dan kita bermoral sebagaimana Allah bermoral. Gitu ya. Walaupun tidak, tentu sekali lagi ada perbedaannya gitu ya. Moralitas pun perlu realitas metafisik seperti ini. Bahwa pertama ada kesatuan, ada satu moralitas yang ingin dicapai, yang ingin dirujuk gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara moralitas, itu kan berbicara tentang hubungan gitu ya. Misalkan saya berlaku jahat terhadap siapa gitu ya. Ada keberagaman di sana, perlu keberagaman. Tapi juga perlu ada kesatuan. Misalkan saya mengasihi tubuh Kristus saling mengasihi, kita bersatu. Gitu. Ada kesatuan juga di sana dalam moralitas. Nah, ini satu rujukan. Moralitas siapa yang dituju? Moralitas Allah yang adalah Allah satu, jadi moralitasnya satu. Jelas mau merujuk ke siapa. Dan perlu ada kehadiran dan kekalahan juga bahwa berlaku dimanapun dan kapanpun. Lalu juga bahwa moralitas ya imaterial. Iya, memang moralitas bisa dipegang. Gitu ya. Kebaikan, apa kebaikan itu? Bisa dipegang kan, bisa diraba, nggak bisa. Itu imaterial. Ya, jadi harus ada. Gitu. Dan kemudian, sekali lagi, ini masih konsep ngawang. Bagaimana manusia bisa punya itu? Kita menjawab bahwa karena manusia menciptakan, manusia diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Manusia memiliki moralitas yang menurut atau merujuk pada peta teladan Allah itu, gitu loh. Bagaimana Allah bermoral, demikianlah manusia punya moral gitu loh. Ada rujukannya ke sana. Point of reference-nya adalah kepada Allah. Dan kemudian ada satu juga yang sekali lagi pribadi. Karena moralitas itu selalu berbicara tentang atau oleh makhluk berpribadi. Kalau kita melindas batu, gak ada masalah. Tapi kalau kita melindas orang, melindas gitu dengan motor gitu ya, orang, baru jadi masalah. Dia. Batu kita pukul pakai palu gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kalau kepala orang kita pukul pakai palu, masalah. Gitu ya. Ini yang perlu kita pahami. Jadi kalau tanpa realitas ini yang kita pahami sebagai orang Kristen, moralitas itu nggak ada. Gitu. Contoh sekali lagi kayak saya ambil lagi contoh dalam dunia ateis gitu ya. Saya karena lebih banyak bersinggungan dengan ateis dan agnostisme, dalam perspektif materialisme bahwa segala sesuatu hanyalah matter gitu ya. Nggak ada makna yang lebih gitu. Atau yang nihilistik seperti itu. Apa salahnya membunuh? Itu kan cuma atom yang di besi-besi, di besi pisau itu, misalkan, yang digerakkan oleh kumpulan atom lain, manusia gitu ya, yang disusun oleh atom-atom ini, partikel-partikel ini, sel-sel ini, kemudian digerakkan untuk bertabrakan dengan atom lainnya, di orang lain. Ini cuma atom tubrukan. Apa masalahnya? Manusia membunuh manusia lain nggak ada bedanya dengan batu tabrakan sama batu. Ini yang perspektif itu gitu loh. Kalau kita mengerti bagaimana logika mereka, kalau mereka konsisten,
Nggak ada moralitas dalam dunia mereka. Kalau mereka mau konsisten. Karena ini berbicara tentang personal yang resultatnya personal. Kalau tidak ultimat itu seperti ini. Maksud ultimat adalah bahwa moralitas ini eksisnya itu tidak inherent dalam kita, dalam artian tidak bergantung pada manusia. Misal, sebelum manusia ada, apakah moralitas sudah ada? Misalkan, atau saya kasih contoh lagi. Membunuh itu salah, saya bilang salah. Saya bilang membunuh itu jahat, membunuh itu salah. Nanti kalau setelah saya meninggal, membunuh tetap jahat nggak? Atau ketika saya bilang membunuh jahat, terus saya lagi nggak ada di tempat itu, membunuh tetap jahat nggak? Kalau begitu, kalau dalam situasi seperti itu nggak ada justifikasi ultimatnya, terlepas ada atma atau tidak ada atma, bahwa moralitas itu ada, jadi nggak ada moralitas juga, karena semua jadi nggak jelas juga. Sama saja nggak ada moralitas kalau dalam situasi seperti itu, gitu loh. Ini yang perlu dipahami. Sekali lagi ini moralitas bergantung pada Allah Tritunggal juga. Saya ambil contoh gini, Adolf Hitler ngomong seperti ini. Ini tulisan Adolf Hitler ditemukan di Auschwitz ya. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, Auschwitz itu adalah kamp konsentrasi di mana tempat para Nazi Jerman dulu pada zaman Perang Dunia II itu membantai 6 juta orang Yahudi. Digas, dibunuh, di macam-macam, dieksperimen, disuntikin racun segala macam. Adolf Hitler bilang gini, saya ingin membentuk generasi muda saya ingin orang-orang muda yang mampu untuk kekerasan, angkuh, tanpa belas kasih dan kejam. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa bilang bahwa Adolf Hitler itu orang jahat karena kalimat seperti ini? Tanpa Allah, dalam dunia tanpa Allah. Loh, biarkan saja Adolf Hitler berbicara seperti ini dong. Kan kepala dia beda dengan kepala saya, kalau mereka mau konsisten. Reaksi kimia di otaknya Adolf Hitler berbeda dengan reaksi kimia di otak kita. Dia cuma hidup mengikuti reaksi kimia di otak dia, nggak bisa disalahkan. Karena kita pun cuma ngikutin reaksi kimia di otak kita. Kalau mau konsisten dalam dunia tanpa Allah. Gitu. Ini absurditasnya gitu. Maka saya beri judul tadi, firman atau absurditas. Saya bisa menyalahkan Hitler gitu loh. Apalagi kadang-kadang saya juga bisa, dulu saya pernah bikin analogi bercanda juga bahwa Adolf Hitler tuh sebenarnya bisa dikasih Nobel loh harusnya itu. Nobel bagi kemanusiaan. Karena dia sangat berjasa bagi kemanusiaan. Kenapa? Kalau sekarang kan isu yang ramai adalah katanya sih, walaupun kita nggak percaya ini sebagai orang Kristen ya, karena Tuhan punya janji bahwa bumi itu sudah mulai overpopulasi, kepenuhan, sehingga daya hidup bumi, daya dukung bumi itu udah mulai terlampaui. Nanti khawatirnya bumi tidak bisa mendukung lagi ada manusia ini kebanyakan, bahan pangan jadi nggak cukup segala macam bla bla bla. Kalau kita mengerti dalam perspektif Darwin, moralitas evolusionis, intinya adalah kenapa kamu menolong orang? Supaya dia nanti kasih balik. Atau misalnya kenapa seorang ibu menjaga anaknya gitu, mengasihi anaknya? Karena dia mewakilkan gennya, sehingga makhluk tersebut masih bisa berlanjut hidup. Kalau kita pakai logika yang sama dalam kasus Adolf Hitler, Hitler itu berjasa. Kenapa? Karena dia mengurangi populasi manusia, sehingga daya dukung bumi tidak terlampaui, sehingga manusia bisa hidup lanjut. Harusnya kasih Nobel itu Hitler itu. Berjasa bagi manusia dia. Kalau pakai perspektif tadi. Tapi kita tahu bahwa itu absurd kan logika seperti itu. Tapi nyatanya ini dipakai orang kan logikanya. Cuma mereka nggak mau pakai itu kepada Hitler. Kalau dipakai bisa, harusnya Hitler dikasih Nobel seperti saya tadi bilang tadi. Kalau kita mau pakai logikanya mereka gitu ya. Ini absurditas dunia tanpa Allah gitu. Yang kemudian saya berlanjut kepada satu lagi namanya keseragaman alam semesta. Ini mungkin sesuatu yang akan sangat asing, tapi sebetulnya sangat-sangat relate dengan kita, apalagi orang-orang yang dunia sains. Keseragaman alam semesta itu simpelnya gini, bahwa masa lalu akan seperti masa depan. Seragam. Bukan sama persis, tapi ada keseragaman mendasar di sana. Contoh, kalau kita nih, malam ini misalkan ini kan jam 7 nanti malam, misalnya jam 10 jam berapa tidur gitu ya. Kita tidur langsung tidur aja kan di kasur rebahan aja. Kenapa? Kok kita nggak pasang ikat pinggang gitu atau tali untuk mengikat kita ke kasur? Siapa tahu besok pagi hukum gravitasi nggak berlaku. Siapa tahu ketika besok kita bangun kita udah
langit-langit gitu, udah ngelayang-layang, ngambang-ngambang. Karena hukum gravitasi tiba-tiba hilang. Tapi ternyata enggak kan? Kita tidur, udah tidur aja. Mengasumsikan bahwa besok hukum gravitasi akan berlaku seperti hari dan seperti masa-masa yang sebelumnya. Dasarnya apa? Nggak ada gitu. Langsung dipakai aja. Atau kemudian ketika misalkan gitu ya, mungkin pernah gitu malam-malam terbangun gitu ya, lagi tidur terbangun, haus, mau ambil minum gitu ya ke dapur atau kemana, ke dispenser gitu. Terus jempol kakinya tuh kena meja. Itu kan sakit banget tuh ya. Karena kita ingat itu sakit, ketika kesempatan lain, gitu ya, misalkan besoknya kita terbangun lagi malam-malam mau minum, kita hati-hati supaya jangan sampai jempol kaki kita kena meja lagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak ditendangin sekalian? Siapa tahu di percobaan kedua, rasanya jadi seperti dipijat, bukan sakit. Atau mungkin di percobaan kedua masih sakit. Coba sampai 560.031 kali. Siapa tahu di percobaan nomor segitu, rasanya jadi seperti dipijat. Tapi enggak kan, kita tidak hidup seperti itu toh. Ketika kita tahu hari ini sakit, besok ya pasti akan sakit juga. Ini yang disebut keseragaman alam semesta. Gitu loh. Dan ini problem filsafat yang hampir menghancurkan sains ketika David Hume mengangkat soal ini. Tapi kita jadi, saya kan tidak akan membahas sampai ke sana, tapi maksudnya ini poin yang penting. Karena, saya bahas gini deh. Contoh kenapa saya bilang keseragaman alam semesta ini suatu problema yang akan menghancurkan sains. Saya dulu ketika kelas 2 SD pernah berpikir kayak gini. Waktu itu kelas pelajaran IPA gitu ya, pengetahuan alam. Mungkin semua ada yang familiar, pernah ingat nggak percobaan nanam kacang hijau di gelas, entah Bapak Ibu saudara atau anaknya mungkin, percobaan kacang hijau di gelas. Ketika kami dikasih tugas ini dijelaskan oleh ibu guru di depan itu, saya mikir gini, kan itu di textbooknya ada tuh, di bukunya kan, buku cetaknya ada. Saya mikir gini, loh, kenapa hasil percobaan saya akan sama dengan apa yang ditulis di textbook, apa yang ditulis di buku cetak? Padahal kan tindakan saya dengan yang ditulis di buku dengan orang yang melakukan eksperimen di buku cetak ini tentunya beda. Tentu mungkin sama-sama kacang hijau, sama-sama pakai kapas, sama-sama gelas plastik. Tapi terlepas itu kan pasti tetap beda. Rumah saya beda sama dia kok. Gelas yang saya pakai beda, kacang hijau yang saya pakai pasti beda karena kacang hijau tidak dari tumbuhan yang tidak dari pohon sama. Bahkan kacang hijau dari pohon yang sama itu kan juga beda, dua biji kacang hijau yang berbeda. Kok bisa sama hasilnya? Gitu loh. Bahwa semua kacang hijau butuh cahaya matahari yang cukup untuk bertumbuh. Ini problem mendasar. Tanpa ini, tanpa kepastian soal keseragaman alam semesta, sains hancur. Karena pola berpikir sains itu adalah namanya induktif. Dari yang spesifik itu eksperimen-eksperimen kemudian digeneralisasikan. Jadilah hukum gitu ya. Entah hukum fisika atau apa. Tanpa ini sains hancur. Karena bergantung sepenuhnya pada inductive reasoning ini, berpikir induktif ini. Jadi perlu jaminan pasti bahwa masa lalu akan seperti masa depan akan seperti masa lalu. Gitu loh. Bahkan kalau kita ini mungkin sesuatu yang di luar kita gitu ya. Saya akan tarik lebih dalam lagi sekarang. Kemarin kita seminar kan ya? Kemarin kita masih seminar. Yakinkah? Benar nggak itu kemarin kita seminar? Jangan-jangan itu memori kita bahwa kemarin kita seminar itu baru muncul 5 menit yang lalu. Jangan-jangan itu pikiran yang baru muncul aja. Jangan itu kemarin kita tuh nggak seminar, kita nggak seminar. Cuma entah gimana itu ada di pikiran kita. Namanya Mandela Effect. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa cari sendiri, googling sendiri, namanya Mandela Effect. Mungkin itu memori komunal yang tiba-tiba sama aja, kebetulan sama aja. Kita kemarin nggak seminar. Tapi enggak kan. Kita tahu bahwa kemarin kita seminar. Karena kita tahu bahwa pikiran kita itu dapat dipercaya gitu loh. Bahwa ini bekerja selama ini, pikiran kita bekerja selama ini gitu loh. Jadi tentang memori aja kita perlu keseragaman alam semesta. Tanpa ini kita bahkan nggak bisa ingat apa-apa, nggak bisa tahu apa-apa. Nah, kemudian berlanjut, dari mana datangnya? Sekali lagi pertanyaan adalah dari mana datangnya? Tentu dari Allah. Allah berkata dalam kitab Yeremia bahwa beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka aku juga pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud. Ini kalimat Alkitab kan seringnya sifatnya retoris ya.
kita tahu bahwa dari kalimat ini sebenarnya Allah ya sudah menetapkan gitu loh. Allah menetapkan perjanjian dengan siang dan malam. Ada aturan di langit, ada aturan di bumi, gitu ya. Dan di Kejadian Allah bahkan memberikan janji juga bahwa selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Berarti akan berulang-ulang. Ada pola di sana. Musim menabur dan menuai, dingin, panas, kemarau, hujan, siang, malam. Allah menjanjikan akan ada keseragaman di alam semesta. Karena kita berpegang pada janji Allah ini, kita bisa melakukan sains. Kita bisa mengingat, kita bisa tahu bahwa hari ini ada hukum gravitasi, Allah berjanji bahwa akan seperti ini selama bumi masih ada, berarti saya tidur dengan nyenyak aja. Saya tahu bahwa Allah berjanji besok gravitasi pun akan masih berlaku. Gitu loh. Ini fondasinya dari Allah lagi, Allah Tritunggal. Kenapa Allah Tritunggal perlu fondasinya? Karena sekali lagi dengan pola yang sama seperti saya tadi terapkan juga perlu ada realitas ini lagi, bahwa ada kesatuan gitu ya, bahwa ini semua keseragaman, satu ragam, dan rujukannya satu. Tapi bukan cuma itu doang, bahwa ada partikular-partikular, jadi ada batu, misalkan ada Atma, ada Roland yang seragam gitu. Yang saat ini Atma ya Atma, besok pun Atma. Ya Roland hari ini, besok pun Roland gitu loh. Belum ada perubahan sedikit, tapi Roland yang sama besok, atau Atma yang sama besok. Gitu. Ada partikular-partikularnya, jadi nggak cuma satu doang benda yang sama, itu mah nggak benar-benar seragam juga, karena cuma satu doang. Tapi ada berbagai banyak, ada keberagaman yang seragam. Sekali lagi seragamannya tidak sama persis, tapi ada keseragaman mendasar. Nah, kemudian juga perlu ada kehadiran dan kekekalan, gitu loh. Hukum gravitasi yang kita pahami di bumi, itu juga berlaku sekali lagi, di matahari atau di Jupiter atau di Merkurius, atau di mana. Hukum gravitasi di Jogja ya sama dengan hukum gravitasi misalkan di mana? Di Medan misalkan. Ketika saya tidur di Jogja, tidak perlu khawatir besok hukum gravitasi hilang. Ketika saya tidur di Medan ya juga saya tidak khawatir hukum gravitasi hilang. Gitu. Kita tahu itu. Nah, ini saya akan kutip kalimat dari Bertrand Russell, seorang filsuf di abad 20 terkenal sekali. Dia salah satu filsafat yang paling disegani dalam sepanjang sejarah deh, salah satu. Dia seorang matematika. Dalam bukunya persoalan-persoalan dasar filsafat, The Problems of Philosophy, dia bilang kayak gini. Jika ini tidak dipahami kepada kita, dia berbicara tentang keseragaman alam semesta ya. Kalau kita nggak bisa paham tentang keseragaman alam semesta, kita tidak akan pernah bisa memperpanjang pengetahuan kita melampaui daerah pengalaman pribadi. Maksudnya apa? Kalau saya misalkan nggak sengaja jempol saya kena kaki meja, sakit, dan nggak ada keseragaman alam semesta, siapa tahu kalau Roland nendang kaki mejanya, rasanya ya tadi kayak dipijat, nggak sakit. Tapi karena saya tahu alam semesta itu seragam, saya bisa bilang kepada Roland, jangan tendang kaki mejanya, itu sakit nanti. Tanpa ada keseragaman alam semesta, saya cuma bisa yakin bahwa itu sakit bagi saya. Belum tentu sakit bagi Roland. Gitu, paham ya? Itu benar saya bilang. Ini filsuf ini ateis ya, jangan pikirnya filsuf Kristen, ini filsuf ateis. Dan sebagaimana kita lihat, pengalaman pribadi itu terbatas ya tadi. Itu cuma berlaku bagi saya. Masalahnya adalah, dia bilang ini sebagai filsuf ateis, alasan satu-satunya untuk percaya bahwa hukum gerakan, itu hukum motion, hukum fisika lah, tetap bekerja adalah bahwa mereka telah bekerja selama ini. Orang sains ateis cuma bisa bilang bahwa kenapa sih kalau misalkan batu dilempar ke atas bakal jatuh ke bawah lagi? Karena selama ini demikian. Loh, itu masa lalu. Saya nggak tanya tentang masa lalu. Besok kalau saya lempar batu ke atas, jatuh ke bawah lagi nggak? Dia bilang lagi, selama ini demikian. Itu masa lalu. Masa depan bakal kayak gitu nggak? Itu tidak menjawab. Gitu loh. Ketika dia bilang, selama ini saya percaya bahwa hukum gravitasi akan berlaku besok, karena selama ini bekerja, itu tidak menjawab. Gitu loh. Karena bisa aja besok tiba-tiba hilang. Nggak tahu kita. Toh dunia ini katanya kan random chance. Nggak tahu kita. Tapi nyatanya enggak, karena manusia nggak hidup seperti itu. Mereka tetap tidur dengan nyaman aja di kasur, nggak peduli, nggak takut hukum gravitasi tiba-tiba hilang. Dan dia bilang,
dia bilang bahwa alasan satu-satunya kita percaya ini, kata dia sebagai filsuf ateis, adalah bahwa karena selama ini telah bekerja. Apakah masa depan akan seperti masa lalu? Pertanyaan ini tidaklah untuk dijawab dengan argumentasi yang mulai dari masa depan di masa lalu saja. Masa depan masa lalu saja. Mungkin kalimatnya bingung, tapi saya jelaskan kayak gini. Kemarin saya berpikir bahwa misalkan sekarang hari apa ya? Sekarang hari Kamis. Hari Rabu saya berpikir bahwa hari Kamis kalau saya lempar batu ke atas akan jatuh ke bawah. Akan jatuh ke bawah lagi. Oke. Ternyata saya datang ke hari Kamis, sampai di hari Kamis nih. Saya lempar batu ke atas, terus jatuh ke bawah. Oh, benar. Benar. Apakah Jumat akan berarti begitu juga? Belum tentu. Karena hari Kamis itu adalah masa depan di masa lalu saya. Sekarang kan Kamis dari mulai akhir, jadi saya nyoba tadi pagi gitu ya. Itu masa depan di masa lalu. Nah, masa depan tuh gimana? Nggak ada. Karena nggak ada yang bisa menerawang masa depan. Gitu loh. Selain Allah. Dan ironinya, dia bilang seperti ini nih. Ini makanya kadang-kadang kalau ini akan saya bahas gitu ya. Mungkin sebagian kita tuh berpikir gitu. Kadang-kadang saya juga ironis juga. Teman-teman saya ada orang-orang Kristen yang setia, yang dia senang belajar filsafat, dibilang kayak gini kadang-kadang sama orang-orang yang Kristen lah. Ngapain sih belajar filsafat? Kamu jadi ateis nanti jadi kepinteran. Pertama saya ada ironi, emang orang Kristen nggak boleh pinter? Kedua, ya emang kenapa sih takut sama orang filsafat gitu loh? Karena saya akan tunjukkan ya, ironi, ini orang, sekali lagi saya bilang, Bertrand Russell ini salah satu tokoh filsuf yang paling disegani sepanjang sejarah manusia yang dicatat. Ini bersanding dengan angkatannya Immanuel Kant, David Hume, itu sangat disegani lah. Dia bilang kayak gini, kita masih mencari untuk sebuah prinsip. Orang ini, Bertrand Russell, pernah nulis buku namanya Why I Am Not a Christian. Salah satunya pembahasannya adalah tentang kontradiksi. Ya, salah satu tes serangannya adalah tentang kontradiksi. Dan dia juga orang yang dia matematikawan gitu ya, orang matematika. Jadi ya hukum non kontradiksi, tidak boleh sirkuler segala macam. Loh, kepercayaan dia tentang alam semesta, keseragaman alam semesta, itu tuh sirkuler. Gitu. Karena dia percaya ada keseragaman alam semesta karena selama ini telah bekerja. Itu sirkuler, itu tidak menjawab. Terus dia bilang, ya udah kita pegang aja sekarang. Tapi di paragraf berikutnya dia menyangkal itu. Dia bilang kita alasan satu-satunya untuk percaya. Jadi dia percaya dan ada alasannya. Tapi kemudian dia bilang, masih mencari. Jadi kamu percaya atau masih mencari? Sekali lagi ini filsuf loh. Jadi jangan takut sama filsuf ya. Kadang-kadang ada yang absurd juga, walaupun dia nulis dengan kalimat-kalimat yang sophisticated, yang rumit. Itu kadang-kadang untuk mengelabui orang aja, untuk membuat dia terlihat pintar aja. Padahal kalau kita lihat kalimatnya bodoh banget juga. Katanya sudah percaya, ada alasan untuk percayanya. Tapi kok masih mencari? Yang memungkinkan kita untuk mengetahui masa depan. Dan ironisnya adalah, dia mencari untuk suatu prinsip. Kekristenan sudah menghadirkan prinsip itu. Tapi dia nggak mau pegang. Ini yang kemarin saya bahas ketika dasar teologis tadi, bahwa manusia itu pemberontak, dia tidak mau tunduk pada Allah. Jangan berpikir kalau kita kasih argumen, mereka yakin, karena mereka mencari prinsip itu nyata di depan mereka. Bertrand Russell ini hidup di Inggris loh. Kalau nggak salah kampusnya dia namanya Trinity College deh, dia mengajar jadi dosen di sana. Trinity College. Ironisnya loh, Problem of One the Many dijawab oleh pribadi yang dirujuk oleh nama kampusnya sendiri. Tapi dia nggak mau pegang itu. Jadi kita ngerti ya, kekeras kepalaan manusia berdosa itu seperti ini. Dan kemarin juga saya singgung bahwa, kemarin mungkin terkesannya seakan, berarti kalau beda posisi, nggak boleh netral, nggak ada titik temunya dong, nggak ada tanda kutip common ground-nya dong. Ada. Tapi bukan pada yang disebut netral itu, bukan. Pada Christian worldview. Karena nyatanya orang non-Kristen pun berdiri di atas kebenaran worldview Kristen. Tadi, Bertrand Russell, walaupun dia nggak mau percaya kekristenan, tapi nyatanya di dalam hidupnya, dia pegang keseragaman alam semesta.
yang hanya bisa dijustifikasi oleh kebenaran Kristen yang telah dinyatakan oleh Allah. Artinya dia menghidupi janji Allah ini. Dia berdiri di atas janji Allah, tapi dia nggak mau akui. Seperti gambar ini. Orang sekuler, orang non-Kristen, orang yang tidak mengakui iman Kristen, ateis, apapun imannya, mereka hidup di atas kebenaran Alkitab, karena Allah Kristus itu menopang segala yang ada, segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya, tapi mereka nggak mau akui itu dan bahkan menghancurkannya. Bodohnya adalah mereka menghancurkan pijakan diri mereka sendiri akhirnya. Kita sebenarnya nggak ada masalah mereka mencoba menghancurkan, tapi pun mereka berhasil menghancurkan, ya mereka menghancurkan diri mereka sendiri juga. Ya, ketika dia meledakkan dinamit ini, yang hancur ya dia juga sebenarnya, dia akan jatuh juga, akan jatuh ke jurang juga. Ini ironinya gitu. Dan apa sih yang kita tunjukkan akhirnya, yang kita tunjukkan bahwa ya ini tadi dua panggung yang kemarin saya singgung itu, orang Kristen berdirilah pada panggungnya dan konsisten, orang non-Kristen berdirilah pada panggungnya dan konsisten. Dan kita tunjukkan bahwa kita yang berdiri di atas firman Tuhan, Alkitab, kita bisa menjelaskan tentang hukum logika, kita bisa menjelaskan tentang keseragaman alam semesta, kita bisa menjelaskan tentang moralitas. Tapi orang yang tidak berdiri di atas firman Tuhan sebagai fondasinya, nggak bisa menjelaskan itu. Ini yang kita tunjukkan gitu loh. Ini yang dibilang Pak Emi kemarin dengan metode tidak langsung. Kita tidak langsung berhubungan dengan argumentasinya, tapi kita bergumul dengan fondasinya dia. Dengan kalimat apa dia mengucapkan seperti itu. Kamu bilang Alkitab berkontradiksi. Atas dasar apa kamu bilang kontradiksi? Fondasimu bilang kontradiksi itu apa? Fondasimu bagi logika itu apa? Nggak ada. Untuk apa kamu ngomong? Saya nggak boleh berkontradiksi karena saya punya dasar. Tuhan bilang, saya tidak boleh berbohong, saya tidak boleh berkontradiksi. Kalau kamu apa? Gitu. Kamu nggak ada standarmu. Jadi kamu menilai saya berkontradiksi dengan standar apa? Kamu bilang saya jahat dengan standar apa? Gitu loh. Ini kita tunjukkan. Dan ini jadi tesis kita dalam berapologetika presuppositionalisme sebetulnya seperti yang dinyatakan oleh Bunsen adalah frasanya adalah the impossibility of the contrary. Dengan didefinisikan secara singkat seperti ini, bahwa semua worldview selain Kristen bukan salah bahkan sebetulnya, tapi tidak mungkin benar. Worldview apapun selain Kristen tidak mungkin benar selain Kristen. Karena kekristenan adalah kebenaran salah satunya. Dan kebenaran itu sifatnya eksklusif, hanya satu. Gitu ya. Ini penekanannya luar biasa, bukan sekedar Islam salah atau ateis salah atau Hindu salah atau Buddha salah, bukan. Apapun yang selain Kristen tidak mungkin benar. Ekstrim ya klaimnya. Tapi kalau sebagaimana kita lihat ya tadi seperti tadi, tanpa Allah Tritunggal tidak ada logika. Tanpa Allah Tritunggal tidak ada moralitas. Tanpa Allah Tritunggal tidak ada keseragaman alam semesta. Semua yang lain hidup dengan itu. Dengan logika, dengan moralitas, dan keseragaman alam semesta. Sementara itu hanya bisa dijelaskan oleh Allah Tritunggal. Mereka yang tidak mengakui Allah Tritunggal tidak mungkin benar berarti. Gitu. Nah ini worldview Kristen secara paket gitu ya. Worldview Kristen. Bukan dipecah-pecah bla-bla nggak jelas. Cuman Yesus Tuhan doang, cuman sola fide doang, enggak. Ini worldview Kristen. Tentu bukan detail-detail banget, tapi maksudnya ada iman Kristen gitu ya. Dan ini saya akan kasih teaser aja. Nanti Pak Emim akan lebih bahas tentang ini, tentang penerapan. Tapi akan saya cuma kasih ya perincilan aja, dikit-dikit aja. Tentang misalkan internal kritik, redaksio, atau absurdum. Misalkan tentang materialisme gitu ya, bahwa klaimnya hanya ada materi. Terus dari klaim tersebut ya, hanya ada materi, itu presupposinya dia, nggak ada sesuatu yang imaterial. Dia bangunlah semua worldview-nya dia. Seluruh argumentasinya, pembelaannya, segala macam, bla 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 bla. Ini bisa ada juga logical positivism dari Auguste Comte juga bisa masuk ke sini gitu ya. Hanya materi. Dan sains modern tanda kutip gitu ya, seperti itu pandangannya. Walaupun nggak semua. Tapi yang dikatakan label sains dalam dunia populer, makanya gini, harus dibedakan gitu ya. Sains dengan sains sebagaimana dimengerti, diiklankan lah label saya.
Kan katanya, sains itu masa depan gitu ya. Agama udah nggak relevan, sains apa? Yang maksudmu tuh apa? Iya. Sains sekarang yang dipengerti dalam pengertian itu bahwa kenapa sih tidak percaya agama lagi karena itu tidak bisa dibuktikan oleh sains. Yang ada hanyalah materi gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang imaterial, nggak ada roh, nggak ada hantu, nggak ada nggak ada Tuhan, nggak ada apa, nggak ada malaikat gitu. Nggak ada yang imaterial, hanya ada materi. Hanya ada batu, botol, plastik, apa segala macam. Tapi ironinya adalah materialisme itu konsepnya sendiri adalah sesuatu yang imaterial. Mungkin ketika saya menulis huruf gitu ya, materialisme, materialisme gitu ya, materialisme tulis. Materi iya tinta pulpennya. Tapi kan huruf itu kan cuman simbol, semantik gitu ya. Itu cuma representasi dari pikiran saya, konsep yang ada di pikiran saya. Sementara konsep itu bisa dipegang nggak? Enggak. Berarti, tapi konsep itu ada? Ada. Konsep itu ada. Jadi artinya apa? Ada yang imaterial. Karena konsep materialisme itu sendiri adalah suatu konsep yang imaterial. Tidak hanya materi. Jadi kalau ternyata ada yang imaterial, berarti salah. Hanya ini salah. Materi ada iya, tapi bukan hanya materi yang ada. Kalau ini udah salah, berarti materialisme salah. Dasarnya udah salah. Kalau dasarnya udah salah, fondasi udah salah, mau apapun dia bilang, mau sains kayak apapun seribetnya, mau mau profesor kayak gelarnya, mau doktor, mau semua berangkatan gelarnya, mau ngomong apapun dia, fondasi udah ngaco semua. Gitu. Nah, kemudian ada juga namanya tuntutan konsistensi yang seperti ini. Kemarin saya sudah pakai jawaban ini sebenarnya kemarin ketika menjawab pertanyaan. Kalau Tuhan memang ada, buktikan dong. Kan aku mau bukti yang jelas, yang nyata, yang bisa diuji. Aku mau buktinya pokoknya. Ya, saya sebagai orang Kristen tanya balik. Untuk apa? Kamu itu cuma kantong biologis kok. Cuma dari bintang-bintang yang ngumpul gitu, atom-atom. Gitu ya. Dan sekarang lagi jalan-jalan aja. Pikirannya cuma reaksi-reaksi kimia gitu loh. Kamu cuma materi gerakan yang hidup di alam semesta yang nggak peduli tentang kamu. Mau kamu meninggal kayak, mau kamu mati kayak. Atau bahkan kalau saya sekarang memaksa kamu jadi orang Kristen dengan menodongkan pistol, nggak ada masalah. Jadi untuk apa saya berikan bukti? Gitu loh. Untuk apa saya memberikan bukti kalau saya pakai sudut pandangmu, kamu nggak berhak untuk bukti. Atau strategi kedua, kita merujuk pada gambar Allah. Karena manusia adalah gambar Allah, diciptakan menurut gambar rupa Allah, dan mereka nggak bisa lari dari situ. Misalnya dia ditanya ya, aku tidak percaya Tuhan, berikan kalau bukti kalau Tuhan itu ada. Saya kan bilang sebagai orang Kristen. Fakta bahwa kami menuntut bukti adalah fakta yang mendemonstrasikan keberadaan Tuhan saya. Bahkan kamu mengetahui Tuhan itu. Jadi fakta kamu bahwa bisa mengatakan demikian adalah fakta bahwa kamu salah. Ini akan saya jelaskan sedikit tentang frasa fakta bahwa kamu bisa mengatakan demikian adalah fakta bahwa kamu salah. Tadi, misalkan seorang naturalis atau seorang evolusionis ngomong bahwa ini sering ditunjukkan kan, agama itu meracuni segala sesuatu, orang tuh perang karena agama, banyak orang mati karena agama gitu ya. Seorang ateis ngomong kayak gitu. Lah, tapi kan di dunia ini cuma dunia binatang. Cuma dunia random chance. Kok kamu bertindak sebagai seakan-akan kamu punya moral? Nggak ada moral di sana. Tapi nyatanya dia berbicara dengan pretensi moral, dengan presupposisi moral. Artinya fakta bahwa dia bisa mengucapkan statement yang bermoral adalah fakta bahwa argumen dia, penjelasan dia, klaim dia bahwa dunia ini random itu salah. Karena Mas Fantri bilang kayak gini, kita berdua bisa berdebat gitu tentang keadaan udara gitu ya. Saya bilang udara nggak ada, Anda bilang udara itu ada. Kita debat lama gitu ya, berapa jam gitu. Tapi selagi kita ngomong kan, kita pakai udara. Karena hanya dengan udara suara kita bisa terdengar, makanya di luar angkasa nggak bisa ngobrol, kecuali pakai radio gitu ya. Jadi, ketika saya berargumen bahwa udara itu nggak ada, tapi untuk argumen saya bisa terdengar di telinga orang, itu perlu udara. Jadi fakta bahwa argumen saya bisa tersampaikan aja, itu adalah fakta bahwa udara itu ada, alias saya salah. Jadi orang tidak mengakui Allah Tritunggal bisa berbicara bermoral,
padahal mereka tidak bisa menjelaskan moral, adalah fakta bahwa mereka salah. Karena mereka menghidupi moral yang diberikan Tuhan. Hanya saja mereka berontak kepada Allah yang memberikan mereka moral itu. Kamu menuntut bukti. Bukti itu bergantung pada keseluruhan alam semesta loh, bahwa bukti sekarang ini ya, itu benar. Misalnya saya kasih bukti sekarang, ya 10 tahun lagi pun bukti itu benar. Ya, tapi kan nyatanya worldview-mu itu nggak bisa menjelaskan tentang keseluruhan alam semesta. Nggak bisa memberikan basis. Kalau saya bisa dengan Allah Tritunggal saya, dengan iman saya bisa menjelaskan itu. Dan sekarang fakta bahwa kamu menuntut bukti ya, adalah fakta bahwa kamu menghidupi itu. Kamu berdiri di atas worldview saya yang bisa menjelaskan tentang keseluruhan alam semesta. Kenapa demikian? Karena kamu tuh manusia yang diciptakan menurut gambaran rupa Allah. Kamu nggak bisa lari dari sana. Mau dia bilang kayak apapun, dia tidak bisa lari dari logika. Karena Allah sudah menanamkan itu ketika menciptakan dia sebagai gambaran rupa Allah. Sekalipun kamu melakukannya sembari menjangkal. Kamu tahu Allahku ada, kamu harus bertobat. Seperti itu apologetikanya. Dan ini yang saya tahu kemarin, apologet adalah penginjil, menuntut orang bertobat. Karena ternyata mereka menghidupi, mereka mencuri kebenaran Tuhan sambil meludah ke Tuhan. Padahal ekstensi mereka bisa berlogika, mereka bisa bermoral, mereka bisa melakukan sains dan segala macamnya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi mereka melakukan moral mereka, tapi mereka melakukan logika mereka melakukan sains mereka, sambil meludah ke wajah Tuhan. Itu kurang ajarnya manusia. Jadi di sini logikanya, penerapan singkatnya. Dan jadi seperti itu dari saya. Ini literatur yang mungkin saya sarankan. Seperti lihat saya nggak nyarankan bukunya Vantil langsung gitu ya. Itu silakan kalau mau cari juga monggo. Cuma kalau saya pribadi juga belum banyak berinteraksi. Saya baca karya Vantil, cuma saya pun masih pusing juga baca Vantil. Tapi ini yang paling saya sarankan karena ini yang paling menurut saya yang sederhana, yang bisa dipahami oleh awam, yang bisa diikuti. Utama yang saya bold ini, mungkin sebenarnya paling saya sarankan buku yang karya Lyle Jason ini paling sederhana sekali, cuma belum terjemahkan ya, harus beli dari luar. Jadi mungkin bukunya Bunsen ini sudah terjemahkan oleh Momentum, dan bukunya Richard Pratt yang sudah terjemahkan oleh Saat, Menaklukkan Segala Pilihan. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan kepada Roland mungkin.